bagaimana kabarnya anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Atil pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Ibu mau cek semangatnya dalam belajar ya. Nah, sekarang coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya, semua anak-anak Ibu semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadirannya ini, siapa yang masuk dan yang tidak masuk ya. Zistia, Masuk, Bu. Amanda, Masuk, Bu. Atil, Masuk, Bu. Sila. Masuk, Bu. Ya, semua murid-murid Ibu kelas 4 ini masuk ya. Nah, semuanya akan menjadi orang yang pintar, yang hebat besoknya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku, pembelajaran 2 ya. Nah, di pembelajaran 2 ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, SBDP dan IPA ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. Setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. Yang keempat, setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. Yang kelima, setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dengan tepat ya. Nah, kita ke materi ya. Dalam suatu keberagaman budaya di Indonesia itu ada banyak sekali tarian ya. Nah, salah satu itu adanya tarian. Nah, siapa yang tahu tarian khas Lombok? Siapa? Tari rudat. Iya, terus adanya tari rudat. Yang kedua? Saya, Bu. Tari perisian. Ya, ada tari perisian. Terus yang ketiga? Oncer. Nah, ya adanya oncer. Nah, itu semua termasuk dalam tarian suku khas Sasak ya. Nah, terus di dalam sebuah tarian itu kita akan menggunakan pola-pola dalam melakukan sebuah tarian ya. Nah, di sini materinya ada pola lantai gerak tari. Nah, di mana saat penari meragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak berbentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Nah, terus garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Nah, jadi gerakan-gerakan itu atau variasi itu bisa berubah-ubah ketika dia melakukan sebuah tarian. Ya. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, jadi pola lantai itu termasuk imajiner. Apa? Imajiner. Ya.
Imajiner itu sebutan lainnya dari pola lantai, ya. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya ada horizontal, diagonal, garis lurus lengkung, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka depan, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada bentuk variasi dalam lantai gerak tari. Nah, di sini kalau yang ini dia berbentuk lurus ke depan, ya. Kemudian ini yang diagonal, yang ini horizontal. Kemudian ada lingkaran, ini ya, lingkaran. Terus ada zigzag, ya. Nah, di sini semua sudah tertera, ya, semua variasi-variasi dalam lingkaran ada. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini ada 2 tarian, ya, ada 2 tarian, ada tari legong sama tari saman. Yang pertama tari legong, dia menggunakan variasi apa? Siapa yang tahu? Ya, Amanda apa? Variasi lingkaran. Coba besarkan suaranya. Variasi lingkaran. Ya, nah di sini bisa dilihat, ya. Dilihat ada tariannya. Nah, ini berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua ada tari saman. Nah, lihat gambarnya. Ada yang tahu dia menggunakan variasi apa? Saya, Bu. Garis lurus. Ya, dia menggunakan variasi lurus atau horizontal, ya. Nah, ini coba kita lihat, ternyata benar, ya. Tari legong menggunakan variasi lingkaran. Kemudian tari saman menggunakan variasi lurus atau horizontal. Nah, lanjut. Nah, ada pola lantai gerak tari di mana penari membawa kipas untuk penunjang gerak tari dan unsur-unsur keindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas, ya. Nah, kita sering pakai kipas saat ada udara panas, ya. Ada musim panas, kita pakai kipas angin, ya. Nah, jadi saat ini banyak manusia menggunakan kipas angin dan pendingin ruangan yang merupakan barang elektronik, ya. Nah, kita menggunakan AC, ya, kipas angin. Nah, itu salah satu dari alat-alat elektronik. Lanjut. Nah, di sini siapa yang tahu listrik dinamis sama listrik statis? Nah, coba dengarkan Ibu, ya. Listrik statis dan listrik dinamis, di mana muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik sementara, listrik statis. Nah, jadi listrik statis itu tidak mengalir, ya. Listrik statis itu diam, dia tidak mengalir, ya. Kemudian gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik, selama kedua benda itu akan saling menolak antara melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dan dari penggaris plastik. Nah, jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik diam atau listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan sekelar. Saat sekelar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat sekelar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Ya. Nah, di sini contohnya, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu perbedaannya antara listrik dinamis dengan listrik statis, ya. Nah, sekarang Ibu mau tes ini. Yang dari Ibu jelaskan tadi, coba sebutkan contoh yang menunjukkan gejala listrik statis. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba.
Penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau yang kering, rambut yang kering. Ya, terus siapa juga yang bisa? Coba. Listrik statis terjadi ketika terbentuknya saat hujan. Ya, terus siapa lagi? Gosokkan batang plastik dengan koin wool. Kain wol ya. Terus siapa juga? Tangan didekatkan Besarkan suaranya. dengan televisi. Ya, nah coba kita lihat ya apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, adapun gejala listrik statis. Yang pertama, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Nah, ketika ada petir itu, dia kan mengeluarkan suatu energi ya. Nah, ketika dia mengeluarkan suatu energi itu, pasti energi yang dia keluarkan itu akan panas ya. Yang kedua, gosokkan kain sutra dengan kaca. Nah, misalnya ada kaca, kita gosokkan dengan kain sutra. Nah, kita gosok lama-lama akan menjadi panas. Nah, ketiga, gosokkan batang plastik dengan kain wol. Nah, tadi ya. Yang keempat, tangan didekatkan dengan layar televisi. Nah, ketika kalian menonton televisi, coba kalian taruh tangan kalian di dekat televisi, ya. Nah, pasti akan ada rasa panas-panasnya ya. Kemudian, saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Yang keenam, debu yang tertempel pada layar televisi. Yang ketujuh, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering. Nah, itu semua gejala-gejala dalam listrik statis ya. Nah, masih ada banyak juga gejala-gejala listrik dinamis di statistik ya. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, di sini ada gambar senter, kipas angin, setrika, ada lemari pendingin atau kulkas ya. Nah, siapa punya semua ini di rumah? Punya semua kan? Ya. Nah, sekarang coba ibu tanya, apa penyebab bisa nyalanya senter? Siapa yang bisa? Siapa? Atil? Coba. Apa penyebab senter bisa menyala? Besarkan suaranya. Karena ada energi listrik yang berasal dari baterai mengalir melewati belham sehingga belham pada senter dapat menyala. Ya, coba kita lihat ya. Nah, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Nah, di sana adanya energi listrik yang berasal dari baterai mengalir melewati bolham sehingga bolham pada senter dapat menyala. Nah, di dalam senter itu kan ada baterai kan? Nah, kita pakai baterai di sana. Ketika sudah dipasangkan, dia listriknya itu akan menjalan, ya. Dia jalan ke bolhamnya, itu ada tempat nyalanya senter itu. Tahu? Nah, ya. Terus yang kedua, penyebab terjadinya kipas angin dapat berputar. Siapa yang bisa? Coba. Energi listrik yang mengalir akan menggerakkan motor di dalam kipas sehingga menjadikan bilah kipas angin berputar. Ya, coba kita lihat apa penyebabnya kipas angin dapat berputar ya. Nah, di sini kenapa kipas angin dapat berputar? Karena adanya energi listrik yang mengalir akan menggerakkan motor di dalam kipas sehingga menjadikan bilah-bilah kipas angin berputar. Nah, ketika kita akan memakai kipas angin, kita cok kipas anginnya, ya, kita cok. Nah, aliran listriknya itu akan mengalir ke dalam motor kipas, di mana mesin-mesin kipas yang di dalam ya. Nah, ke sana dia masuk mengalir energinya, kemudian bilah-bilah
kipas itu akan berputar. Yang berputar itu namanya bilah-bilah ya. Nah, kemudian setrika. Siapa yang bisa? Saya. Energi listrik yang mengalir melewati elemen panas di dalam setrika akan membuat elemen memanas sehingga setrika menjadi panas. Ya. Nah, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Nah, di sana adanya energi listrik yang mengalir melewati elemen panas di dalam setrika akan membuat elemen memanas sehingga setrika menjadi panas. Nah, di sana ketika kita menggunakan kipas, nah kita cok kipasnya dulu kan. Nah, kita tunggu sampai panas. Nah, di sana ketika kita menunggu suatu pemanasan dalam setrika itu ada mengalirnya energi listrik ya melalui kabel-kabel yang di dalam. Nah, kemudian elemen itu yang kita gunakan menyetrika itu ya. Nah, yang terakhir tadi siapa yang bisa? Ada gambar kipas lemari pendingin. Saya, Bu. Siapa yang bisa? Energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin akan membuat bahan pendingin bekerja sehingga air dapat membeku. Iya. Nah, kenapa lemari pendingin atau disebut dengan kulkas itu bisa membuat dingin ya? Nah, karena adanya energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin atau kulkas akan membuat bahan pendingin bekerja sehingga air dapat membeku. Nah, ketika kita menggunakan lemari pendingin, nah di sana ada aliran listriknya menyala ya. Aliran listrik itu datang ke lemari pendinginnya itu masuk. Nah, kemudian ketika kita menaruhkan, misalnya kita mau membuat es batu ya, kita mau membuat es batu itu, nah kita taruh air yang cair ya, yang cair dulu. Kemudian kita tunggu beberapa menit, pasti dia akan membeku. Nah, itu yang menyebabkan lemari pendingin itu bisa membekukan air ya. Jadi pembahasannya, peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, kayak di baterai ya, nggak mungkin baterai itu kita samakan misalnya yang positif ketemu positif ya. Nah, tak bisa nyala, sama juga negatif ketemu negatif nggak bisa menyala ya. Nah, jadi adanya arus listrik yang positif dan negatif ya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati balon akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Kemudian saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, pada lemari pendingin atau kulkas, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin menjadi bekerja ya. Nah, dia membuat air itu menjadi beku ya. Nah, coba sekarang Ibu tugaskan. Tadi kita sudah bahas banyak sekali ya tentang pola rantai gerak tarik, kemudian ada listrik statis dan listrik dinamis ya. Nah, sekarang Ibu tugaskan, coba tuliskan peralatan elektronik yang kalian ketahui ya. Sekarang Ibu bagikan satu-satu ya. Nah, Ibu sudah bagikan lembaran yang kosong ya. Di sana kalian tuliskan peralatan elektronik apa saja yang kalian ketahui ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, coba
depan. Ibu lihat. Balik lagi. Ya, tugasnya sudah semua ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, sebelum Ibu cukupkan, Ibu mau mereview dulu. Ibu mau mengulang ya. Apa saja yang termasuk dalam elektronik itu sendiri ya. Coba Tia sebutkan. Alat elektronik apa saja? Kipas, TV, Ya, terus siapa juga? Apa? Terus? Ya, terus? Siapa juga yang bisa? Apa? kipas angin, Ya, udah kan kipas angin apa tadi? televisi, Ya, udah apa juga? laptop, Ya, laptop. Terus apa juga? Ya, center. Terus? HP, Ya, nah HP juga itu. HP juga salah satu alat elektronik ya. Itu paling sering digunakan oleh manusia ya. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita pagi hari pada kita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lainnya. Nah, sekian pembelajaran kita. Ada yang bisa pimpin doa? Coba Tia pimpin doa. berdoa mulai.